Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Mas Ahmad Fatahillah untuk mulai presentasi yang nanti akan dilanjutkan dengan dukungan dan penguatan dari Bapak Mentor, Bapak Muhammad Soleh SAG. Hah? Bapak siap. Oh, nanti ya. Di sini salah tulis ya. Oh, Bapak Mentornya Ustadz Sihabuddin. Ya, nanti dipersilakan Pak Ustadz setelah Mas Fatahillah presentasi waktu 3 menit panjenengan memberikan dukungan dan penguatan. Untuk itu kami persilahkan Mas Fatahillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih namanya Eva. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Izin share screen, Ibu. Eh, Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Fatahillah, peserta latsar dari Satuan Kerja KUA Kersana Kabupaten Brebes. Saya mengangkat judul pada aktualisasi ini yaitu optimalisasi pemanfaatan media digital microsite sebagai sarana pelayanan BIMWIN virtual di KUA Kersana Kabupaten Brebes. Judul ini saya angkat berdasarkan pada core issue yang saya temukan ya, yaitu tentang kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Kersana Kabupaten Brebes. Sebelumnya di KUA Kersana sendiri belum ada sama sekali bimbingan yang menggunakan media digital. Eh, Kendalanya adalah ketika pasangan calon pengantin yang tidak bisa hadir untuk bimbingan perkawinan ke KUA Kersana secara offline, itu mereka tidak mendapatkan bimbing. Padahal menurut peraturan dari Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 di pasal 5, eh, setiap pasangan calon pengantin itu diwajibkan ketika sudah mendaftarkan kehendak nikahnya di kantor urusan agama untuk mendapatkan pembekalan berupa bimbingan perkawinan ini. Selanjutnya, dalam kegiatan aktualisasi ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan ini diawali dengan konsultasi dan koordinasi. Konsultasi dengan kepala KUA Kersana dan mentor, kemudian koordinasi bersama dengan staf fasilitator BIMWIN di KUA Kersana. Dalam kegiatan perencanaan ini, saya memaparkan agenda aktualisasi yang yang sudah direncanakan, kemudian menghasilkan output berupa draft rancangan konsep BIMWIN virtual yang nantinya akan digunakan dalam microsite. Kegiatan yang kedua yaitu persiapan. Dalam tahap persiapan ini, saya membuat di antaranya yang pertama adalah tahapannya membuat akun dan memilih template pada platform SID. Kemudian tahapan selanjutnya membuat alur BIMWIN virtual di dalam Microsoft SID tersebut sehingga outputnya adalah eh, terpilihnya atau terbentuknya alur dan template BIMWIN virtual di Microsoft SID tersebut. Pada tahapan selanjutnya yaitu membuat materi BIMWIN virtual yang akan digunakan dalam microsite. Materi tersebut diantaranya saya membuat PPT yang berisi tentang ringkasan atau intisari dari modul bimbingan perkawinan dari Kementerian Agama yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah. Kemudian selain materi bahan bacaan, saya juga mencari video materi yang relevan yang berkaitan dengan setiap materi yang ada pada bimbingan perkawinan. Saya mencarinya dari YouTube dan Instagram. Kemudian saya membuat soal-soal
seperti pretest dan posttest untuk mengetahui atau evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan virtual bagi pasangan calon pengantin. Selain itu juga saya membuat kuesioner yang berisi tentang eh, sebuah kepuasan dari pasangan calon pengantin ketika mereka melakukan bimbingan melalui microset tersebut. Sehingga outputnya adalah menghasilkan materi bimbing virtual diantaranya PPT yang terintegrasi semuanya ke dalam microset SID tersebut. Tahapan keempat yaitu pelaksanaan atau implementasi dari eh, rancangan yang sudah terbentuk yaitu bimbing virtual melalui microset SID eh, dengan tahapan kegiatan diantaranya meminta dukungan dari kepala kantor, kemudian mentor, serta rekan sejawat di KUA Kersana Kabupaten Brebes. Kemudian sosialisasi kepada pasangan catin eh, yang hadir, bisa itu yang hadir satu atau dua-duanya, memberikan opsi untuk melakukan bimbing model mandiri atau mau melakukan bimbing by virtual melalui microset SID tersebut. Karena memang sesuai dengan keputusan Dirjen Dimas nomor 172 tahun 2022 tentang juklak atau petunjuk pelaksanaan bimbing perkawinan ini, setiap pasangan calon pengantin itu diberikan opsional atau mereka bebas memilih untuk metode yang dikehendaki untuk melakukan bimbing tersebut. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir itu diberikan opsi mau melakukan bimbing secara mandiri ataupun melakukan bimbing melalui microsite SID tersebut. Kemudian saya juga berkolaborasi bersama dengan P3N. Kalau dalam daerah saya itu disebutnya Pak Lebe atau Mudin untuk memberikan informasi atau pengumuman kepada pasangan calon pengantin tentang kewajiban mengikuti BIMWIN, dan bagi yang terkendala untuk hadir bisa mengikuti BIMWIN melalui microset SID tersebut. Dan terakhir yaitu pengaplikasian secara masif pada seluruh pasangan calon pengantin. Kemudian untuk rekomendasi, beberapa poin rekomendasi dari kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan secara kontinu. Kemudian bentuk budaya digital dan komunitas digital di lingkungan KUA Kersana, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan bimbing virtual di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, dan dari sisi calon pengantin juga bisa memberikan feedback yang baik untuk keberlangsungan dari program pelayanan bimbing melalui media digital ini. Selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut, ada beberapa poin. Yang pertama, kami akan mengembangkan fitur bimbing virtual, entah itu bisa melalui microset atau eh, melalui web yang khusus untuk pelayanan BIMWIN melalui media digital. Sehingga eh, metode pelayanan BIMWIN virtual tersebut itu tidak eh, update, akan terus upgrade dan lebih menarik lagi. Kemudian melakukan MONEF secara berkala dan perbaikan secara berkala terhadap pelayanan yang sudah dilakukan. Kemudian kita akan mencoba untuk membangun sinergi antar bisa staf fasilitator BIMWIN di KO Kersana maupun staf fasilitator di seluruh wilayah kantor Kementerian Agama untuk memperkaya konten materi BIMWIN yang lebih menarik. Kemudian yang terakhir yaitu mempromosikan BIMWIN virtual ini supaya bisa digunakan ke seluruh KUA di wilayah Kabupaten Brebes. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan
kepada Ustadz Syihabuddin kami persilahkan dalam waktu 3 menit. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Ibu penguji dan juga Ibu moderator. Mohon maaf karena tadi masih mengikuti upacara Ibu. Mohon maaf ini suaranya juga masih ramai. Jadi mohon maaf ini. Terima kasih atas waktunya. Bahwasanya apa yang tadi telah disampaikan oleh Mas Fatahillah ini memang menjadi salah satu terobosan di kantor kami karena daerah kami ini berdekatan dengan pabrik-pabrik sehingga kebanyakan masyarakat ini adalah pegawai pabrik. Maka hal ini kemudian muncul masalah bahwasanya kegiatan atau pelayanan Binwin ini kurang mendapatkan minat dari para calon pengantin. Alasannya berbagai macam, tapi yang paling memang dominan ini karena memang izinnya itu kadang-kadang tidak setiap pabrik itu mengizinkan para calon pengantin untuk bisa hadir ke KUA. Oleh karena itu, ketika Mas Ahmad Fatahillah ini berdiskusi dengan kita terkait apa yang paling bagus, isu yang paling bisa nanti dilaksanakan di kantor, maka muncullah tadi bagaimana kita membuat sebuah misalkan upaya supaya mempermudah para catin ini terbimbing karena bahwa bimbing itu sangatlah penting untuk modal para calon pengantin menghadapi rumah tangga ke depan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena ini masih berada di area upacara. Itu saja. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri, Ustadz. Kita juga baru selesai upacara, langsung ini mulai ujian. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yanti selaku penguji untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Mentor dari Ahmad Fatahillah. Langsung saja nih Mas. Ini Mas Ahmad Fatahillah mengambil judul optimalisasi pemanfaatan media digital Microsoft sebagai sarana pelayanan bimbingan. Iya, betul. Mas, di KUA itu selain pelayanan bimbing itu apa aja Mas pelayanannya? Kalau di KUA sendiri, tusinya yang pertama berhubungan dengan pencatatan perkawinan, bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masjid, wakaf, bimbingan keluarga sakinah, kemudian konsultasi kesyariahan, ya itu berkaitan dengan penerangan istilahnya, Pak. Itu kurang lebih Banyak seperti ya. itu. Ini yang dengan ambil tentang bimbing ya Mas. Iya. Bagaimana menurut jenengan? Saya tanya dulu. Itu waktu sebelum jenengan mengambil judul ini, itu pelayanan sebelumnya bimbing itu dalam bentuk apa Mas? Bimbing itu kalau di tempat kami ada bimbing yang mandiri, Bu, perseorangan. Jadi captain itu ketika hadir, dia yang hadir misal satu orang kita bimbing, kemudian yang hadir 2 orang kita bimbing. Itu Secara mereka sudah mendaftar. ya sudah mendaftarkan kehendak Setelah nikahnya, mendaftar baru dikasih dikasih pelayanan jadwal jadwal dulu, baru ya nanti diundang. nanti akan diundang untuk melakukan bimbingan sekaligus pemeriksaan verifikasi berkas. Setahu saya kayaknya saya pernah dengar sih kalau di KUA itu kayaknya pernah ada dilaksanakan pembinaan Catin. Itu masuk di situ enggak? Pembinaan Catin, Ah, yaitu termasuknya sama. di penasehatan sama. Itu kan saya pernah dengar sih itu kan dikumpulkan jadi Oh ya, satu. betul. Ya, memang pernah ada ya. Ya, sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas itu ada
tiga metode Bu untuk bimbingan perkawinan ini. Yang pertama metode tatap muka atau klasikal. Tatap muka ini biasanya untuk KUA yang tipologinya A, B atau A, Bu. Karena jumlah peristiwa perkawinannya banyak, sehingga pendaftarannya banyak, bisa Jadi dilangsungkan dikumpulkan secara jadi satu. kolektif. Iya, Bu. Nah, kalau untuk kebetulan KUA saya itu tipologinya C. Jadi kadang Kecil. 1 bulan nggak ada perkawinan, kadang banyak kayak gitu, Bu. Jadi ya yang hadir itu kita bimbing. Ya, Contohnya seperti apa, Mas? Yang dengan buat itu microsetnya itu bentuknya seperti apa, Mas? boleh Dibutuhkan. ditampilkan, Bu? Ya. Boleh. Coba ya. Bentuknya seperti ini, Bu. Ini ada Aplikasi ya. tinggal klik tools, ini contoh pretest untuk bimbingan perkawinan ya. Ini langsung merujuk ke soal pretest. Kemudian untuk materi bahan bacaan membangun fondasi keluarga sakinah yang telah saya buat PPT itu nanti merujuknya ke sini. PPT. Contohnya, Bu. Kemudian kalau materi video, video materi ini, Bu. Apa sih tujuan berumah tangga itu? Ya, kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan menikah, kapan akad, setelah itu ada apa, setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang Ini cukup megah. ada total berapa ini? Ada banyak, Bu. Sampai ke bawah. Ini contoh nasihat dari penghulu. Wahai suami, tutupi kekurangan istrimu, karena sesungguhnya Allah titipkan itu sebagai ujian. Wahai istri, bila kau temukan kekurangan suamimu, tutup dia, karena dia akan mempertanggungjawabkan dirimu dan anak-anakmu di akhirat. Bantu dia untuk tidak beban dengan kekurangannya. Itu seperti ini. Jadi chatin itu diberikan link atau QR code-nya. Mereka ketika setelah mendaftar diberikan link Iya, tersebut. diberikan Tapi itu. dari hasil itu apa, Mas? Kalau dari hasil Kelihatan. ada Ada beberapa, rekapnya seperti semacam itu mereka setelah ini enggak ada nyambungnya ke itu. ini di laporan yang ini Bu, respon angketnya. Kebetulan yang karena peristiwa nikahnya kemarin kan lumayan dikit, jadi ada hanya sekitar 3 pasang chatin saja Bu. Nanti mungkin kalau misalkan untuk digunakan secara masif yang bisa dilakukan di seluruh KUA wilayah Kemenag, itu mungkin bisa lebih optimal lagi mungkin dimanfaatkan untuk program ini, Bu. Terus di aplikasi yang jenengan buat tadi ada kolom saran apa kritik gitu enggak? Ada, Bu. Ya. Ada di sini contohnya, coba. Evaluasi di sini. Kritik dan saran. Oke. Oh, baik. Terus satu lagi tolong jelaskan apa sebelum jenengan buat aktualisasi ini sama pengaruhnya sebelum jenengan buat sama setelahnya itu apa, Mas? Pengaruhnya yang pertama jelas kita KUA Kersana itu telah melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri Agama untuk kewajiban memberikan pembekalan kepada peserta Catin yang mereka terkendala untuk hadir. Jadi Catin yang terkendala hadir kita berikan akses untuk bimbingan perkawinan berupa melalui media digital ini, Ibu. Selain itu juga bagi Catin yang memang hadir, terus kita berikan opsi mereka yang mungkin ada kesibukan lain, tidak bisa mengikuti bimbingan yang lama, itu bisa diberikan. Dan responnya juga mereka cukup puas dengan adanya bimbingan yang fleksibel ini. Jadi nggak ada yang kira-kira keberatan, merasa keberatan. Sejauh ini belum ada. Mereka tertarik. Iya, Bu. Karena memang bimbingan ini kan bisa diakses kapanpun dan dimanapun itu, Bu. Eh,
bagus sih kalau itu nanti dikembangkan lagi. Cuman saran saya nanti ke depannya kan pelayanan di KUA itu kan banyak Mas, Ya, Bu. Betul. termasuk pelayanan pendaftaran nikah, Ya. terus apa tadi yang sesuai yang sebutkan tadi. Kalau bisa itu Wakaf. nanti dikembangkan lagi, Ya, dibuat betul. lagi aplikasi-aplikasi yang semacam itu. Jadi Betul. mereka itu nggak repot untuk mengupdate persyaratan apa, Iya, Bu. nanti dimasukkan di situ. Itu sudah menjadi poin tugas baru dari Kepala KUA kebetulan, Bu. Nanti karena ini kan berkaitan dengan tusi saya sebagai orang penghulu, yaitu salah satunya adalah melakukan bimbingan perkawinan. Nah, Kepala KUA sendiri itu telah mengamanahkan saya selanjutnya ketika selesai lasar ini dibuatkan hal semacam ini, tapi lebih kompleks. Ya, Bukan hanya bimbingan perkawinan. integrasi maksud saya Iya, seperti betul. itu. Bisa pendaftaran nikah, bisa rosdul kiblat, bisa wakaf dan Ya, sebagainya. jadi mereka itu nggak buka satu-satu, kalau bisa terintegrasi Iya, Bu. satu aplikasi bisa melihat berbagai Itu sudah, macam pelayanan iya, sudah yang ada di. ada mandat untuk buat itu, Bu, kebetulan. Ya, saya mohon nanti inovasinya terus dikembangkan. Siap, Bu. Oke, makasih Bu. Oke. Sampai. Terima kasih Bu Yanti atas koreksi dan masukannya. Untuk Mas Fatahillah sudah dinyatakan lulus ya Mbak Bu Yanti. Alhamdulillah. Selamat Mas Fatahillah. Alhamdulillah. Selamat Ustadz selaku mentor. Sudah singkat. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya untuk